Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan saja kita ada lagi dalam renungan firman Allah di hari ini. Nanti firman Allah menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama, firman-Nya berkata demikian. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar kita hidup berkenan kepada Allah. Menjadi perjuangan kita terus-menerus dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita didapati hidup berkenan kepada Allah. Dan itulah nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Itu juga nasihat firman Allah bagi kita di hari ini, hidup berkenan kepada Allah. Saya percaya ketika hidup kita menyenangkan Tuhan, hidup kita berkenan kepada Allah, pasti ada suatu providensi Allah bagi kita, pasti ada berkat Tuhan, pasti ada perlakuan-perlakuan khusus, perlakuan-perlakuan yang istimewa Tuhan kepada saudara dan saya. Lalu gimana supaya hidup kita berkenan kepada Allah? Ada dua hal yang dinasihatkan firman Allah di hari ini. Yang pertama dalam ayatnya yang ketiga, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Yang pertama supaya hidup kita berkenan kepada Allah, yang pertama adalah kita harus hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan artinya bahwa kita hidup yang benar di mata Tuhan. Kita harus hidup melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan firman itu dalam hidup kita, mentaati firman. Itulah kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita melanggar firman, itu kan namanya kita berbuat dosa. Kan dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Jadi ketika kita melanggar hukum Tuhan, melanggar perintah-perintah Tuhan, melanggar firman Tuhan, berarti kita berbuat dosa. Kalau kita berbuat dosa, itu artinya kita tidak lagi hidup dalam kekudusan. Nah, karena itu kehidupan yang kudus itu terus-menerus kita juga perjuangkan kepada Tuhan supaya hidup kita bisa berkenan kepada Tuhan. Walaupun harus ada dalam suatu proses, tapi ini harus terus-menerus kita usahakan, kita harus terus-menerus kejar dalam hidup kita supaya kita berkenan kepada Allah, maka kita harus hidup sesuai firman, mentaati firman dalam perjalanan hidup kita. Kalau ada waktu, ada saat kita melanggar firman, kita bertobat, kita mengakui, dan terus bergumul, meminta pertolongan Roh Kudus, supaya Roh Kudus terus menolong dan mampukan kita untuk bisa mentaati firman dalam hidup kita sehari-hari, maka kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kalau kita hidup kudus, itulah hidup yang berkenan kepada Allah. Secara khusus di sini ditekankan soal percabulan, karena itu adalah kehidupan yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Yang kedua, supaya hidup kita berkenan kepada Allah, dalam ayat 9 di situ dikatakan tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Jadi Paulus menilai jemaat di Tesalonika sudah hidup dalam kasih, tapi Paulus mau supaya mereka lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Jadi dengan kata lain, hal yang kedua supaya hidup kita berkenan kepada Allah, ya kita harus hidup dalam kasih. Kita harus kasih mengasihi
antara satu dengan yang lain. Membenci sesama itu tidak hidup sesuai dengan hukum kasih. Kalau kita membenci berarti kita tidak mengasihi. Kalau kita tidak mengasihi, ya berarti hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Tuhan tidak mau umatnya saling membenci satu dengan yang lain. Tuhan tidak mau umatnya saling berkelahi, saling berbuat kejahatan. Tuhan tidak mau. Tuhan mau supaya kita saling mengasihi satu dengan yang lain, hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Itu yang Tuhan kehendaki. Dan kalau kita sudah hidup di dalam kasih, itulah hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi mari sebagai umat kita belajar menghilangkan segala kebencian, dendam, iri satu dengan yang lain. Sebaliknya kita warnai hidup kita dengan kasih yang selalu ingin berbuat kebaikan bagi sesama kita. Karena ketika kita terus ingin berbuat kebaikan bagi sesama, maka kita sudah menghidupi kasih itu dalam hidup kita. Dan ketika kita hidup dalam kasih, maka itulah hidup yang berkenan kepada Allah. Seperti Allah di dalam Yesus Kristus yang terus mengasihi kita, terus berbuat hal-hal yang baik dalam hidup kita, terus memberkati kita. Seperti itu juga sebagai umat kita belajar apa teladan Yesus bagi kita dalam hal mengasihi. Kita pun juga harus saling mengasihi satu dengan yang lain, karena itulah hidup yang berkenan kepada Allah. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, menasihati kami hidup berkenan kepada Allah. Tuhan tolong kami supaya kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih, sehingga hidup kami berkenan kepada Allah. Berkat-Mu atas umat-Mu yang mendengarkan firman Allah di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.